Hai semua, kali ini aku mau bikin es bubur sumsum atau dikenal juga es bubur campur, atau kalau aku orang Sunda bilangnya ini es bubur lemu. Biasanya dijual di abang-abang gerobak. Nah, kali ini aku bikin, menurut aku rasanya lebih enak, lebih bersih, dan jadinya juga lebih banyak, bisa untuk satu keluarga. Bubur sumsumnya ini lembut banget, candilnya enak. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama, aku akan bikin bubur sumsumnya dulu. Aku pakai 200 gram tepung beras atau sekitar 20 sendok makan. 1 sendok makannya aku pakai sebanyak ini. Lalu aku tambahkan 1 saset tepung hungkue ukuran 90 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk bahan keringnya hingga tercampur. Di sini aku pakai balon whisk dari Rafael. Nah, ini tuh masuknya ke varian spatula set pink. Aku suka banget, pegangannya kayu koko, lalu dilapisi silikon, enak banget dipegang. Lalu aku tambahkan air kurang lebih sekitar 1500 ml atau 1,5 liter. Tambahkan 2 saset santan instan. Ini kemasan 65 ml ya masing-masing. Jadi aku pakainya sekitar 130 ml santan instan. Aduk-aduk lagi. Setelah tercampur, aku tambahkan pasta pandan. Ini sedikit demi sedikit aja ya masukinnya biar nggak berlebihan atau nanti warnanya terlalu hijau. Kalau kurang, tambahin lagi sedikit. Jika sudah tercampur rata seperti ini, aku akan panaskan di atas kompor. Sekarang aku masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk-aduk hingga bubur sumsumnya mengental. Nah, di sini aku pakai spatula dari Rafael. Panci granitnya juga aku pakai dari Rafael. Ini ukuran 24 cm. Bagus banget pancinya, tebal, panasnya merata. Terus juga udah pakai premium coating dari Swiss yang pasti anti lengket, anti gores dan aman banget buat kesehatan. Nah, kalau udah mengental terus aja diaduk seperti ini sampai lembut. Nah, kalau udah kita matikan aja apinya. Sekarang kita pindahkan bubur sumsumnya ke dalam wadah. Aku akan diamkan 3-6 jam hingga bubur sumsumnya ngeset. Biasanya kalau aku sih 3 jam udah aku makan ya bubur sumsumnya karena udah ngeset. Cuman kalau kalian pengen lebih kokoh, kalian bisa nunggu sampai 6 jam atau lebih biar bubur sumsumnya lebih set dan lebih kokoh. Tahap yang kedua, aku akan masak 200 gram sagu mutiara. Aku masukkan ke dalam 1,5 liter air mendidih. Aku akan masak sagu mutiaranya kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, di sini juga aku pakai teflon granit dari Rafael ukuran 28 cm. Pegangannya kokoh, kuat, pinggirannya juga tinggi, enak banget dipakai masak. Nah, kalian bisa cek semua barang yang aku pakai dari Rafael ini di Instagramnya Gastrolin Indonesia. Setelah direbus 5 menit, aku matikan apinya dan langsung aku tutup, diamkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit buka tutup teflonnya, lalu aku nyalakan lagi apinya. Kita masak kurang lebih selama 7 menit. Nah, setelah direbus 7 menit, jika sagu mutiaranya masih putih-putih besar seperti ini, kalian gak usah khawatir. Matikan aja apinya, lalu tutup lagi teflonnya dan diamkan hingga sagu mutiaranya matang. Nah, ini sagu mutiaranya udah matang, akan aku siram dengan air matang biar nanti sagu mutiaranya nggak terlalu nempel-nempel, nggak lengket-lengket, dan siap buat kita sajikan. Sekarang tahap ketiga aku akan bikin candilnya. Aku pakai 125 gram tepung ketan atau sekitar 12,5 sendok makan.
Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk hingga tercampur. Lalu aku siapkan sekitar 100 ml air hangat, masukkan ke dalam bahan kering sedikit demi sedikit. Sekarang aku akan uleni pakai tangan, pastikan tangan kita udah bersih. Kita uleni hingga bisa dibentuk. Ambil sedikit adonan lalu bulatkan seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Di sini aku udah didihkan air, kita masukkan tepung ketan yang sudah dibentuk. Kita masak hingga matang. Nah, kalau udah matang, udah mengapung seperti ini, aku akan angkat dan tiriskan. Nah, ini airnya akan aku buang dan diganti dengan air yang baru. Masukkan air 750 ml. Masukkan 250 gram gula merah, aku pakai gula aren. Lalu masukkan 4 sendok makan gula pasir. 1 lembar daun pandan. Lalu nyalakan apinya, masak hingga gula merahnya larut. Setelah gula merahnya larut seperti ini, sekarang aku akan saring menggunakan saringan kecil. Karena biasanya gula merah itu suka ada yang hitam-hitam, suka ada kayu-kayu kecil gitu, jadi harus disaring seperti ini ya. Kalau gula merahnya udah bersih, kita masukkan candil ketannya. Kita masak hingga matang dan mendidih. Nah, sekarang aku udah siapkan 3 sendok makan tepung beras yang sudah aku larutkan dengan air seperti ini. Lalu masukkan ke dalam kuah gula merah yang mendidih dan langsung diaduk-aduk hingga kuahnya mengental. Nah, kalau udah mengental seperti ini, udah cukup, aku matikan apinya dan siap buat kita sajikan. Step terakhir aku bikin kuah santannya, masukkan 300 ml air dan 1 kotak santan instan kemasan 200 ml. Masukkan daun pandan, nyalakan api dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, biar santannya agak kental, aku udah larutkan 1 sendok makan tepung beras dan air, lalu masukkan ke dalam santan dan langsung diaduk-aduk hingga sedikit mengental. Nah, seperti ini udah cukup, aku matikan aja apinya. Sekarang kita bikin es bubur sumsum atau bubur lemunya. Nah, ini bubur sumsumnya udah ngeset, masih lembut. Kalau misalnya kalian pengen lebih kokoh bisa ditunggu lagi kurang lebih 6 jam ya. Ini aku baru 3 jam. Dan aku lebih suka kayak gini sih karena bubur sumsumnya lebih lembut menurut aku. Masukkan candil. Masukkan sagu mutiara. Lalu kita kasih santan. Dan jangan lupa kita kasih es batu. Nah, ini dia es bubur sumsum atau bubur lemunya udah jadi. Ini enak banget, bubur sumsumnya lembut, candilnya enak, manisnya juga pas. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.